Menantu murahan. Kata-kata itu meluncur deras dari mulut Ibu Rani di hadapan seluruh keluarga besar. Seisi ruangan terdiam, hanya tawa kecil penuh ejekan yang terdengar. Aku menatap sekeliling, dadaku sesak, namun bukan karena malu. Aku tahu, saatnya kebenaran yang selama ini kusembunyikan terungkap, dan balasan ini akan membuat mereka semua tak berkutik. Halo sahabat, terima kasih sudah kembali di channel ini. Hari ini aku akan membagikan sebuah kisah nyata yang penuh pelajaran hidup. Namun sebelum kita masuk lebih jauh, aku ingin mengajak kalian berpartisipasi sederhana. Tuliskan kota asal kalian di kolom komentar, supaya kita bisa saling mengenal lebih dekat. Jangan lupa tekan tombol suka dan berlangganan agar cerita penuh makna seperti ini bisa terus hadir menemani kalian. Kisahku kali ini bukan sekadar tentang sebuah hinaan. Ini adalah perjalanan batin seorang menantu yang dipandang rendah hanya karena status. Di sebuah acara keluarga besar, aku dipermalukan di hadapan banyak orang dengan sebutan, menantu murahan. Namun, apa yang mereka kira sebagai kelemahan, justru menjadi kekuatan yang membungkam setiap mulut yang merendahkan. Hari itu rumah besar keluarga Bima, suamiku, tampak ramai. Meja panjang di ruang tengah penuh dengan aneka makanan. Anak-anak berlarian, para sepupu sibuk mengobrol, sementara para tante sibuk dengan bisikan-bisikan kecil. Aku duduk di samping Bima, berusaha menampilkan wajah ramah meski sebenarnya jantungku berdegup lebih kencang dari biasanya. Aku tahu, sejak awal menikah dengan Bima, sebagian besar keluarga besarnya tidak pernah benar-benar menerima keberadaanku. Mereka menganggapku perempuan biasa yang tidak sepadan dengan keluarga mapan. Aku masih ingat betapa dinginnya tatapan Tante Wati ketika pertama kali aku dikenalkan sebagai calon istri Bima. Seolah ia sedang menilai barang dagangan, bukan manusia. Sore itu, suasana awalnya terasa cukup hangat. Obrolan ringan tentang pekerjaan, liburan, dan kabar saudara yang jauh mengalir seperti biasa. Namun, semua berubah ketika Ibu Rani, mertuaku, mulai bersuara lantang. Ia meletakkan gelas tehnya di meja dengan bunyi keras, membuat semua orang menoleh. Bima, sebenarnya Mama tidak habis pikir. Kenapa kamu memilih perempuan seperti ini? Menurut Mama, dia tidak pantas untukmu. Aku menoleh, berusaha menahan napas. Tapi Ibu Rani tidak berhenti. Dengan nada tinggi, ia melanjutkan. Lihatlah, tidak ada yang bisa dibanggakan. Menjadi menantu murahan, hanya mengejar harta anak saya. Seisi ruangan hening. Beberapa sepupu menunduk, pura-pura sibuk dengan ponsel. Namun aku bisa melihat jelas senyum sinis di bibir Tante Wati. Tanganku mengepal di pangkuan, berusaha tetap tenang. Saat itu aku menoleh pada Bima, berharap ia berdiri untuk membelaku. Namun, suamiku hanya terdiam, menundukkan kepala, seakan tidak ingin terlibat. Rasanya seperti ada pisau yang menusuk hatiku. Bukan hanya karena hinaan Ibu Rani, tapi juga karena sikap diam Bima. Aku merasa sendirian di tengah ruangan penuh orang. Air mata hampir jatuh, tapi aku segera menegakkan kepala. Aku tidak ingin terlihat lemah di hadapan mereka. Tawa kecil terdengar dari salah satu sudut. Tante lain yang duduk di samping Paman Dodi berbisik, cukup keras hingga kudengar. Sudah kuduga. Perempuan seperti ini pasti hanya numpang hidup. Dadaku sesak. Aku tahu, jika aku tetap diam, hinaan ini akan terus berlanjut. Tapi jika aku bicara, segalanya mungkin berubah drastis. Aku menatap semua orang satu persatu, lalu menghembuskan napas panjang. Dalam hati aku berkata, cukup sudah. Aku berdiri perlahan, membuat kursi di belakangku bergeser menimbulkan bunyi berdecit. Semua mata menatapku. Ada yang penasaran, ada yang menunggu aku menangis, dan ada pula yang jelas-jelas menantikan aku keluar dengan malu. Tapi apa yang kulakukan justru membuat mereka terdiam. Dengan suara yang kuusahakan tetap tenang, aku berkata lirih, "Itu saja yang bisa Anda katakan." Keheningan yang menyusul membuat detak jantungku terdengar keras di telingaku sendiri. Bahkan tawa sinis pun lenyap. Saat itu, aku tahu satu hal, aku tidak boleh lagi bersembunyi di balik kesopanan yang hanya membuatku diinjak.
Inilah awal dari keberanian yang akan mengubah segalanya. Suasana ruang keluarga itu tiba-tiba menjadi seperti panggung besar, dan aku berdiri di tengahnya sebagai pusat perhatian. Tatapan setiap orang menusuk, penuh tanda tanya. Namun anehnya, dalam hening yang menyesakkan itu, aku justru merasakan keberanian yang berbeda. Ada bara kecil dalam dadaku yang selama ini kupendam, kini mulai berkobar. Aku menatap wajah satu persatu yang hadir. Sepupu-sepupu yang biasanya riuh kini menunduk, berpura-pura sibuk dengan piring kue di tangannya. Para tante yang gemar berbisik kini justru diam seribu bahasa, menanti reaksi berikutnya. Bahkan Paman Dodi, yang dikenal paling vokal di keluarga ini, hanya memandangku sambil mengerutkan kening. Aku tahu, sejak awal aku tidak pernah benar-benar diterima di keluarga ini. Suaraku terdengar jelas, meski aku berusaha menahannya agar tidak bergetar. Tapi jika kalian berpikir aku berada di sini karena ingin menumpang, kalian salah besar. Bima menoleh sejenak, matanya memancarkan keraguan. Namun ia kembali diam, seolah lidahnya terkunci. Aku merasakan perih luar biasa, tapi aku sudah bertekad untuk tidak lagi bergantung pada pembelaan siapapun. Ibu Rani yang sejak tadi menyilangkan tangan di dada kini menegakkan tubuhnya. Kalau begitu buktikan, katanya dengan nada menantang. Apa yang bisa kamu banggakan selain menjadi istri anak saya? Apa kamu pikir cukup dengan senyum manis lalu semua akan percaya? Aku mengangkat daguku. Saya tidak pernah meminta kepercayaan dari siapapun di sini. Tapi malam ini, biar saya sendiri yang bicara. Bukan untuk mencari pembenaran, melainkan untuk menegakkan harga diri yang selama ini diinjak-injak. Tangan-tangan mulai berbisik. Suara berdesis terdengar dari beberapa sudut. Namun aku tidak terpengaruh. Aku justru melangkah maju, meninggalkan posisi dudukku, berdiri lebih dekat ke meja utama. Di atas meja itu, tersaji piring-piring penuh makanan yang tiba-tiba terasa hambar di mataku. Aku memang tidak berasal dari keluarga kaya, kataku lagi, kali ini lebih tegas. Tapi jangan pernah anggap aku tidak berjuang. Sejak sebelum menikah dengan Bima, aku membangun usaha dari nol. Aku tahu rasanya ditolak, gagal, bahkan diejek. Namun semua itu yang membentukku hingga hari ini. Beberapa pasang mata mulai berubah arah. Ada yang semula memandang rendah, kini terlihat ragu. Ada pula yang justru semakin penasaran. Hanya Ibu Rani yang tetap mempertahankan ekspresi kerasnya, meski garis wajahnya tampak sedikit menegang. Aku melanjutkan, kalian mungkin melihatku hanya sebagai perempuan sederhana yang datang dari luar. Tapi kalian tidak pernah tahu, di balik itu aku bekerja tanpa henti. Aku berdiri di sini bukan untuk meminta pengakuan, tapi untuk mengingatkan, jangan pernah meremehkan seseorang hanya karena kalian tidak tahu apa yang sebenarnya ia perjuangkan. Hening kembali menyelimuti ruangan. Suara detik jam dinding terdengar begitu jelas, menambah tegang suasana. Aku menoleh sekali lagi pada Bima. Ia tampak gelisah. Jemarinya menggenggam ujung kursi, tapi bibirnya tetap terkunci rapat. Perasaan kecewa menyusup di sela-sela keberanian yang kuperlihatkan. Aku tidak mengira, di saat aku membutuhkan sekutu paling dekat, justru suamiku memilih bungkam. Namun, pada saat yang sama, kesadaran itu membuatku semakin yakin bahwa aku harus berdiri sendiri. Kalau kalian masih ingin menyebutku menantu murahan, silakan. Ucapku, kini dengan nada lebih tenang namun tajam. Tapi ingat, kata-kata itu tidak akan mengurangi siapa aku sebenarnya. Justru sebaliknya, akan menunjukkan siapa kalian yang sesungguhnya. Sejurus kemudian, aku melangkah mundur. Kursi-kursi bergeser karena beberapa orang spontan bangkit. Mungkin karena terkejut mendengar ketegasan yang tidak pernah mereka sangka keluar dari mulutku. Aku bisa merasakan getaran di udara, seperti badai yang akan segera datang, tapi justru itulah yang memberiku kekuatan. Di dalam hati, aku tahu ini baru permulaan. Malam itu, aku sudah menyalakan api yang tak akan padam, meski mungkin akan membakar semua kenyamanan semu yang selama ini mereka bangun. Aku siap menghadapi apapun yang akan terjadi setelah ini, karena untuk pertama kalinya, aku memilih berdiri di atas kakiku sendiri tanpa menunggu pembelaan siapapun.
Tatapan mereka semua seakan menelanjangiku. Hening yang membungkus ruang tamu itu semakin menekan, membuat suara napasku sendiri terdengar keras di telinga. Aku tahu inilah saat yang tak bisa kundur lagi. Aku harus membuka sesuatu yang selama ini kusimpan rapat-rapat. Sesuatu yang mungkin akan mengubah pandangan mereka dalam sekejap. Dengan langkah mantap aku kembali mendekati meja panjang, lalu berdiri tegak di hadapan seluruh keluarga. "Kalian ingin bukti?" tanyaku pelan, tapi cukup jelas hingga terdengar sampai sudut ruangan. Beberapa orang spontan mengangguk, sebagian lain menunggu dengan wajah penasaran. Aku menghela napas panjang sebelum melanjutkan. Sejak lulus kuliah, aku memilih untuk tidak bekerja di kantor seperti kebanyakan orang. Aku membangun usaha sendiri dari kecil, dimulai dari kamar kos sederhana. Setiap malam aku begadang, menyusun strategi, mencoba, lalu gagal, lalu mencoba lagi. Aku menolak menyerah meski berkali-kali direndahkan. Sampai akhirnya, usaha itu tumbuh besar dan kini menjadi sumber penghasilanku. Beberapa orang mulai terbelalak. Tante Rini yang duduk di dekat jendela bahkan hampir menjatuhkan cangkirnya karena terkejut. Ibu Rani masih berusaha menjaga wajahnya tetap tegas. Tapi aku bisa menangkap kegelisahan dari caranya mengetuk-ngetuk meja dengan jemari. Aku melanjutkan dengan suara yang lebih mantap. "Kalian menuduh aku menempel pada Bima, padahal kenyataannya, aku yang selama ini menopang hidup kami. Aku menghasilkan 150 juta rupiah setiap bulan dari kerja keras sendiri. Bukan dari warisan, bukan pula dari belas kasihan siapapun." Ruangan yang tadinya ramai berubah menjadi sunyi total. Bahkan anak-anak kecil yang berlarian tadi kini terdiam, seolah ikut merasakan ketegangan. Tante Wati yang sejak awal menatapku penuh cibiran kini justru menunduk, pura-pura merapikan ponselnya. Aku tersenyum tipis, lalu mengeluarkan sebuah amplop dari tas yang kubawa. Kuletakkan perlahan di atas meja. Di dalamnya ada bukti transfer, laporan keuangan, dan kontrak kerjasama dengan beberapa perusahaan besar. Kalau masih ada yang meragukan ucapanku, silakan periksa. Seisi ruangan sontak bergemuruh dengan bisikan. Ada yang memandangku tak percaya, ada yang tampak malu, bahkan ada pula yang seperti kehilangan kata-kata. Aku bisa melihat jelas wajah Ibu Rani yang biasanya penuh keyakinan, kini memucat. Bibirnya bergetar seolah ingin menanggapi, tapi tidak ada kata yang keluar. Aku menoleh pada Bima. Ia masih duduk diam, tetapi kini matanya menatapku dengan kebingungan. Ada kebanggaan yang samar, bercampur dengan rasa bersalah. Ia tahu benar, apa yang kukatakan bukan sekadar cerita untuk mencari simpati. Semua itu adalah kenyataan pahit yang selama ini kusimpan sendiri. "Aku tidak pernah ingin pamer," kataku lagi. Nada suaraku lebih lembut, meski tetap tegas. "Tapi jika harga diriku diinjak seperti tadi, aku tidak akan tinggal diam. Aku ingin kalian tahu siapa sebenarnya yang selama ini kalian sebut menantu murahan." Seketika ruangan kembali hening. Tidak ada yang berani menatapku lama-lama. Suasana menjadi semakin menegangkan. Seperti ada jurang besar yang baru saja terbuka di antara aku dan keluarga besar suamiku. Ibu Rani akhirnya mencoba bicara, meski dengan suara yang bergetar. Kamu bohong. Tidak mungkin seorang perempuan seperti kamu bisa menghasilkan uang sebanyak itu." Aku menatapnya lurus, tanpa senyum. "Silakan buktikan kalau aku berbohong. Semua data ada di depan kalian." Wajahnya semakin pucat. Ia menoleh ke kiri dan kanan, mencari sekutu, tapi tak ada seorang pun yang berani menyahut. Tante Rini mengalihkan pandangan. Paman Dodi hanya menunduk, sementara Tante Wati memijat pelipisnya, tampak kebingungan. Saat itu aku merasa, tembok besar kesombongan yang selama ini mereka bangun mulai retak. Dan aku tahu, retakan itu akan runtuh seiring dengan langkah-langkah berikutnya yang sudah kupersiapkan. Namun, di balik ketegasan itu, ada satu hal yang menusuk hatiku, sikap Bima yang masih diam. Ia tidak menolak ucapanku, tapi juga tidak berdiri di sisiku. Keheningan darinya terasa lebih menyakitkan daripada semua hinaan yang baru saja kudengar. Aku menarik napas panjang, lalu duduk kembali. Tanganku gemetar, bukan karena takut, tapi karena adrenalin yang memenuhi tubuhku.
Aku baru saja membuka rahasia yang selama ini kusimpan rapat. Dan aku tahu, setelah ini, tidak akan ada jalan kembali. Wajah-wajah di sekelilingku masih terlihat kaku setelah aku menyingkap kenyataan yang tak pernah mereka duga. Namun aku tahu, malam itu belum berakhir. Ada sesuatu yang harus kusampaikan. Sesuatu yang akan mengubah posisi semua orang di ruangan itu. Aku menegakkan tubuh, lalu meraih amplop di atas meja. Kutarik perlahan kertas-kertas di dalamnya dan menunjukkannya di hadapan mereka. Ini bukti yang selama ini tidak pernah kalian bayangkan. Semua rumah tangga yang kalian kira ditopang oleh Bima, sesungguhnya berdiri di atas jerih payahku. Mulai dari cicilan rumah ini, mobil yang dipakai setiap hari, hingga biaya perjalanan kalian ke luar negeri, semua berasal dari hasil kerjaku. Kalimat itu membuat beberapa orang langsung terbelalak. Tante Wati menutup mulut dengan tangannya, seakan tak percaya. Anak-anak muda yang duduk di pojok ruangan saling berbisik, lalu buru-buru diam ketika Ibu Rani menatap mereka tajam. Aku melangkah ke sisi lain meja, menatap langsung ke arah mertua yang sejak tadi hanya menyilangkan tangan di dada. Selama ini aku memilih diam, karena aku menghargai keluargamu. Tapi malam ini aku sadar, diamku hanya membuat kalian semakin berani merendahkanku. Karena itu, mulai detik ini, aku menarik kembali semua yang pernah kuberikan. Aku tidak akan lagi membiarkan usahaku dipakai untuk menutupi aib kesombongan. Ruangan mendadak gaduh. Beberapa orang bersuara hampir bersamaan. Paman Dodi berdiri, mencoba menenangkan, tapi justru menambah ricuh suasana. Nisa, tunggu dulu. Maksudmu, semua fasilitas ini benar-benar dari uangmu? Tanyanya terbata. Aku mengangguk tegas. Tidak ada Rp1 pun yang datang dari Bima sejak 2 tahun terakhir. Semua tagihan listrik, air, sampai uang sekolah keponakan, aku yang bayar. Aku tidak pernah mempermasalahkan itu sebelumnya. Tapi setelah malam ini, biarlah kalian belajar berdiri tanpa bergantung padaku. Sorot mata semua orang kini tertuju pada Bima. Ia terlihat semakin pucat. Keringat menetes di keningnya. Namun ia masih tetap diam. Hanya genggamannya pada kursi yang makin kuat. Seakan sedang berusaha menahan sesuatu yang tak sanggup ia katakan. Ibu Rani akhirnya bangkit dari kursinya. Berani sekali kamu berbicara seperti itu di depan keluarga besar kami. Kamu kira kami takut? Kalau benar semua ini darimu, silakan bawa pergi. Kami tidak butuh belas kasihanmu. Aku menatapnya dengan senyum tipis. Itu justru yang akan kulakukan. Mulai besok, rekening bersama ditutup. Mobil yang kalian pakai akan kutarik kembali. Bahkan rumah ini, yang sertifikatnya atas namaku, akan segera kurus untuk dijual. Kalian tidak perlu lagi merasa terbebani dengan keberadaanku. Kata-kataku bagai petir di siang bolong. Beberapa orang spontan berdiri, menatapku tak percaya. Tantrini memegangi dadanya. Sementara dua sepupu perempuan menutup mulut sambil menahan jerit. Suasana berubah menjadi riuh penuh kegaduhan. Namun aku tetap berdiri tegak. Aku tidak lagi peduli pada tatapan sinis, bisikan menusuk, atau ekspresi penuh kebingungan. Semua itu bukan lagi beban bagiku. Justru malam itu, aku merasa lebih bebas dari sebelumnya. Aku tidak pernah minta kalian menghormatiku. Kataku dengan suara lantang. Tapi aku berhak untuk menghargai diriku sendiri. Jika itu berarti aku harus pergi dari keluarga ini, maka aku siap. Langkahku terasa mantap ketika meninggalkan meja itu. Suara hak sepatu yang beradu dengan lantai marmer mengiringi keheningan mendadak yang tercipta. Tak ada satupun yang berani menghalangi. Hanya tatapan kosong yang mengikuti punggungku. Seakan baru menyadari betapa besar arti dari kehilangan yang mereka hadapi. Malam itu, aku tidak hanya meninggalkan rumah megah itu. Aku meninggalkan segala bentuk penghinaan yang selama ini mengekangku. Dan dengan keputusan itu, aku tahu jalan hidupku tidak akan pernah sama lagi. Langkahku menjauh dari ruang tamu itu terasa berat sekaligus melegakan. Setiap hentakan sepatu di lantai marmer terdengar nyaring, memecah keheningan yang menggantung setelah kata-kata terakhirku. Di belakangku, aku bisa merasakan puluhan pasang mata yang masih menatap,
tetapi tak satu pun dari mereka berani bersuara. Aku berhenti sejenak di ambang pintu, menoleh sekilas. Ruang keluarga yang tadinya riuh kini bagai panggung yang baru saja ditinggalkan pemain utamanya. Wajah-wajah yang biasanya angkuh kini tampak tak berdaya. Ada yang menunduk, ada pula yang hanya terdiam membeku. Ketika pintu besar itu kututup perlahan, suara dentumannya menjadi penanda akhir dari babak yang paling menyakitkan sekaligus paling melegakan dalam hidupku. Udara malam yang dingin menyambutku di luar, membawa aroma tanah basah setelah hujan sore tadi. Aku menghirupnya dalam-dalam, mencoba menenangkan dada yang masih berdebar keras. Namun kebebasan yang baru saja kuraih ternyata meninggalkan jejak lain, sepi yang menusuk. Saat melangkah ke halaman, aku sadar bahwa aku benar-benar sendirian. Tidak ada tangan yang menggenggamku, tidak ada suara yang membelaku. Bahkan Bima, orang yang seharusnya berdiri di sisiku, memilih membiarkanku pergi tanpa kata. Aku berjalan menuju mobil yang terparkir di sisi halaman. Langkahku mantap, tapi hati kecilku penuh pertanyaan. Bagaimana bisa seseorang yang kucintai rela membiarkan diriku dihina tanpa perlawanan? Mengapa ia begitu lemah ketika aku membutuhkan keberaniannya? Pertanyaan itu terus berputar di kepalaku, membuat udara malam terasa semakin berat. Begitu pintu mobilku tutup, kesunyian semakin terasa. Hanya suara nafasku yang memburu. Lampu halaman dari kejauhan menyorot samar bayangan tubuhku di kaca. Aku menatap diriku sendiri. Wajah yang tampak tegar namun di baliknya menyimpan luka yang dalam. Aku tahu, keputusan yang kuambil barusan akan membawa konsekuensi besar. Tidak hanya untukku, tapi juga untuk seluruh keluarga besar Bima. Mereka akan merasakan langsung apa artinya hidup tanpa dukungan yang selama ini diam-diam mereka nikmati. Namun lebih dari itu, aku harus menghadapi kenyataan bahwa rumah tanggaku sendiri mungkin tidak akan pernah sama lagi. Di dalam kesunyian mobil, aku teringat kembali setiap hinaan yang pernah kudengar sejak pertama kali masuk ke keluarga itu. Bagaimana mereka memandangku dengan sebelah mata. Bagaimana setiap senyum yang kutawarkan hanya dibalas dengan cibiran. Semua itu seperti potongan film yang berputar cepat di kepalaku. Dan malam ini, aku akhirnya menekan tombol berhenti pada rekaman itu. Namun meski sudah membuat keputusan besar, hatiku tetap dipenuhi keraguan. Apakah aku benar-benar siap meninggalkan semua ini? Apakah aku mampu melanjutkan hidup tanpa Bima di sisiku? Atau sebenarnya aku hanya sedang mencoba melindungi diriku dari luka yang lebih dalam? Aku bersandar di kursi mobil, menutup mata sejenak. Dalam keheningan itu, aku mendengar suara langkah dari kejauhan, semakin lama semakin dekat. Hatiku berdegup kencang, bertanya-tanya siapa yang berani mendekat setelah aku mengumumkan keputusan yang mengguncang itu. Namun langkah itu berhenti di depan pintu rumah, bukan ke arahku. Aku membuka mata, melihat dari kaca spion, hanya sosok samar yang masuk kembali ke dalam rumah. Bukan Bima. Bukan pula Ibu Rani, hanya salah satu sepupu yang kembali dengan wajah bingung. Aku tersenyum pahit. Keheningan ini ternyata bukan hanya milikku. Mereka semua kini harus menghadapi badai yang kutinggalkan. Badai yang tak lagi bisa mereka elakkan dengan bisikan atau tatapan merendahkan. Malam itu, di balik sepi yang membungkusku, aku merasakan kekuatan baru tumbuh. Keputusan yang kuambil memang berat, tapi aku yakin, langkahku menuju pintu keluar adalah awal dari jalan panjang yang akan membawaku pada jawaban-jawaban yang selama ini kucari. Dan di sanalah aku duduk, sendirian dalam mobil yang sunyi, menatap lampu jalan yang redup di kejauhan, menyadari satu hal, keheningan setelah badai justru lebih menakutkan daripada badai itu sendiri. Karena di dalam diam itulah, masa depan yang tak terduga sedang menunggu untuk terungkap. Udara malam masih menyelimuti halaman ketika aku memutuskan menyalakan mesin mobil. Suara deru mesin memecah kesunyian, seolah memberi tanda bahwa aku benar-benar meninggalkan rumah itu. Namun sebelum roda berputar, teleponku bergetar. Nama yang muncul di layar membuat nafasku tercekat. Bima. Tanganku ragu menekan tombol hijau. Saat akhirnya kuangkat, suaranya terdengar lirih, nyaris tak terdengar. Maaf. Naya, aku terlalu takut. Ucapnya terbata. Aku terdiam. Kata-katanya seperti angin malam yang dingin,
menyentuh permukaan tapi tak menghangatkan. Aku tahu ia menyesal. Namun penyesalan itu muncul setelah aku berdiri sendirian menghadapi semua hinaan. Takut pada siapa? Bim? Pada ibumu? Atau pada kenyataan kalau selama ini aku yang menopang hidup kita? Suaraku bergetar, tapi tegas. Hening di ujung telepon membuatku yakin ia tak punya jawaban. Akhirnya aku menutup sambungan itu, membiarkannya tergantung dalam diam. Keesokan harinya, kabar keputusanku cepat menyebar. Grup keluarga yang biasanya penuh canda kini berubah menjadi lautan pesan panik. Kakak ipar, adik ipar, bahkan paman-paman yang jarang berbicara tiba-tiba mencari cara untuk menghubungiku. Semuanya bernada sama, kebingungan, ketakutan, dan permohonan agar aku tidak menarik dukungan yang selama ini kuberikan. Sementara itu, pekerjaanku berjalan seperti biasa. Meeting online, laporan bulanan, hingga transfer ke beberapa rekan bisnis tetap kulakukan dengan kepala tegak. Rasanya aneh. Di luar sana mereka sibuk membicarakan keputusanku, sementara aku tetap mampu menjalankan hidup tanpa goyah. Namun sore itu, sebuah pesan masuk dari nomor tak dikenal. Kami mohon maaf. Jangan tinggalkan keluarga kami. Ternyata pesan itu dari Ibu Rani. Aku membacanya berulang kali. Tak percaya kalau wanita yang semalam menyebutku menantu murahan, kini merendahkan hati. Aku menutup layar ponsel, mencoba mencerna perasaan yang campur aduk. Ada kepuasan, tapi juga kesedihan. Aku tak pernah membayangkan balasanku akan membuat mereka terdesak sejauh ini. Yang kuinginkan hanya satu, dihargai, bukan ditundukkan. Beberapa hari berlalu, situasi makin kacau. Bima datang ke apartemenku, wajahnya kusut. Ia duduk di kursi seberang dengan pandangan tertunduk. Naya, tanpa kamu, aku bahkan tak tahu harus bagaimana. Mereka semua bergantung padamu. Aku juga. Suaranya parau. Aku menatapnya lama. Inilah lelaki yang dulu kupercaya akan selalu melindungiku. Kini duduk tak berdaya. Bima, aku tak pernah meminta kekayaanmu. Aku hanya butuh keberanianmu. Tapi semalam, keberanian itu tak kutemukan. Air matanya jatuh. Berilah aku kesempatan memperbaiki semuanya. Aku menghela napas panjang. Hatiku berperang antara cinta yang masih tersisa dan luka yang terlalu dalam. Namun aku tahu, keputusan besar tak bisa diambil tergesa. Bima, aku butuh waktu. Bukan untukmu, tapi untuk diriku sendiri. Aku lelah jadi orang yang selalu membuktikan diri. Ia hanya mengangguk, lalu pergi dengan langkah berat. Dari jendela, aku melihat punggungnya yang merunduk, seperti beban besar menindihnya. Malam itu aku duduk sendirian di ruang tamu apartemen, menatap kota yang berkelip dari balik jendela. Perasaan kosong bercampur lega, takut sekaligus bebas. Aku tahu, balasan yang kuberikan telah membuat mereka goyah, bahkan menyesali kata-kata kejam mereka. Namun di balik itu semua, aku sadar perjalanan ini belum berakhir. Hidupku masih panjang, dan luka ini membutuhkan waktu untuk sembuh. Tapi satu hal pasti, aku tak lagi orang yang sama. Aku menutup mata, menghirup udara malam yang masuk lewat celah jendela. Dalam hati aku berbisik, inilah balasan yang sebenarnya. Bukan dengan amarah, tapi dengan keberanian untuk berdiri di atas kakiku sendiri. Dan di sanalah aku, seorang wanita yang dulu dianggap kecil, kini berdiri tegak setelah badai, siap menghadapi apapun yang menanti di esok hari. Setiap langkah yang kulewati dalam kisah ini mengajarkanku arti keberanian. Bukan keberanian melawan dengan amarah, melainkan keberanian untuk berkata cukup, untuk berdiri tegak saat direndahkan, dan untuk menjaga harga diri tanpa harus membuktikan apapun pada siapapun. Aku menyadari satu hal, cinta tanpa penghargaan akan terasa hampa, dan keluarga tanpa kepercayaan hanya akan meninggalkan luka. Aku mungkin masih mencintai Bima, tapi aku tak bisa lagi menutup mata pada kenyataan. Keheningan yang kutemui setelah badai itu justru memberiku ruang untuk melihat lebih jelas siapa sebenarnya yang ada di sisiku dan siapa yang hanya berdiri saat mereka membutuhkan sesuatu dariku. Hidup tidak selalu memberi kita keluarga yang bisa memahami, tetapi hidup selalu memberi kita pilihan.
bertahan dalam luka, atau melangkah untuk menyembuhkan diri. Aku memilih melangkah. Dan dari situ aku belajar bahwa kebahagiaan tidak pernah bergantung pada penilaian orang lain, melainkan pada kekuatan kita mencintai diri sendiri. Untuk siapapun yang mendengarkan kisah ini, ingatlah, jangan pernah merendahkan orang lain hanya karena kau merasa lebih tinggi. Kadang, yang kau anggap tak berarti justru menjadi tiang penopang yang tak tergantikan. Hargai sebelum terlambat, karena penyesalan tak pernah mampu menghapus luka yang sudah terlanjur dalam. Aku menutup kisah ini dengan hati yang lebih tenang. Luka mungkin masih ada, tapi aku tahu aku sudah memilih jalan yang benar. Dan di jalan inilah aku akan menemukan arti hidup yang sesungguhnya. Sampai jumpa di video berikutnya.